Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu di materi pencemaran udara. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Nah, untuk dari definisi itu sendiri, pencemaran udara itu bagaimana masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, baik itu zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara, dan atau berubahnya tatanan komposisi udara, baik itu dari kegiatan manusia atau dari proses alam, sehingga nantinya akan mengubah kualitas udara menjadi kurang baik atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran udara juga bisa ditimbulkan yaitu dari sumber-sumber alami atau baik itu dari kerusakan dari aktivitas manusia. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara yang bersifat langsung dan lokal, baik itu regional juga dan juga global. Jadi skala-skala pencemaran udara itu ada yang bersifat langsung, ada yang regional, ada yang global. Nah, untuk batasan terhadap pengertian atau definisi yang memberikan bobot dari pencemaran udara ini adalah jadi setiap pembebasan bahan atau zat-zat ke dalam atmosfer itu tidak harus senantiasa dikatakan sebagai pencemaran udara. Karena bahan yang kontaminan belum tentu menjurus pada kemampuan secara potensial dalam mengubah kualitas udara atmosfer. Nah, contoh misalnya seperti ini. Pada saat kita bernafas, kemudian kita mengeluarkan nafas, nah itu akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, dikatakan seperti itu bahwa tidak semua zat-zat yang masuk ke dalam atmosfer ini dinyatakan sebagai pencemaran udara. Intinya yang tidak yang sangat berpotensial lah yang mengubah kualitas udara yang dinyatakan sebagai pencemaran udara. Jadi yang menimbulkan gangguan pastinya terhadap ketimpangan susunan udara atmosfer dan pastinya ditandai dengan angka batas atau angka kelayakan dari udara. Nah, berdasarkan wujud fisiknya, pencemaran udara dibedakan menjadi gas dan partikel. Nah, partikel merupakan benda padat ataupun cair yang pastinya dimensinya kecil sehingga memungkinkan melayang di udara. Nah, ada beberapa bentuk khusus dari partikel yang dapat dibedakan menjadi ada yang namanya kabut atau mist, kemudian ada fog atau kabut yang padat atau tebal, kemudian smoke, asap, kemudian ada dust, debu, dan foam, seperti untuk jamur, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kategori dalam partikel-partikel yang dinyatakan sebagai pencemaran udara. Kalau mist, kalau misalnya kita lihat kabut-kabut yang berada di gunung, nah itu dikatakan sebagai mist. Kemudian fog, fog ini adalah asap-asap atau kabut tebal yang menghalangi pandangan. Kalau tadi mist, ini masih masih terlihat pandangan. Nah, sedangkan untuk smoke itu adalah seperti misalnya asap dari sisa pembakaran, kemudian juga dust itu debu, misalnya dari debu dari jalan, nah itu dinyatakan sebagai dust. Kemudian dari foam itu biasanya ada misalnya area-area lembab, nah itu dinyatakan sebagai foam atau bisa juga dikatakan sebagai daerah-daerah yang lembab atau berjamur. Nah, berdasarkan wujud kimianya, pencemaran udara dibedakan dalam dua kelompok, yaitu tadi yang pertama adalah subkelompok partikel atau debu, yang kedua adalah subkelompok gas dan uap. Jadi, secara kimiawinya,
Ini terbagi lagi, ada yang dikategorikan partikel dan debu, dan ada juga yang dikategorikan gas atau uap. Nah, kemudian dari partikel debu, ini susunan kimiawinya terbagi lagi menjadi dua, yang ada partikel debu mineral dan partikel debu organik. Nah, sedangkan untuk partikel gas dan uap, ini dibedakan menjadi misalnya yang larut dalam air, misalnya itu seperti oksigen larut dalam air atau dissolved oksigen. Kemudian selanjutnya adalah gas yang tidak larut dalam air. Ini yang biasanya dibedakan menjadi ada dua, yaitu yang pertama tidak larut, tetapi bereaksi dengan salah satu komponen di dalam air. Atau yang kedua, reaksinya dengan salah satu komponen dalam air ini lambat serta masih mampu larut walaupun dikategorikan sebagai larutnya dengan kapasitas sedikit sekali. Nah, di sini kita bisa lihat penggolongan dari pencemaran udara. Dan tadi menurut wujud kimiawinya, tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada partikel debu, kemudian ada gas uap. Di partikel debu ada yang mineral dan organik. Yang mineral cabang lagi yang larut dan tidak larut dalam air. Sedangkan yang organik ada juga larut dalam air dan juga ada larut dalam bahan organik. Kemudian larut dalam bahan organik kemudian dibagi lagi menjadi dua, yang bereaksi dengan komponen dalam media dan ada juga yang tidak bereaksi dengan komponen dalam media. Sedangkan untuk gas dan uap itu tadi ada larut dalam air, tidak larut dalam air dan juga kategori lainnya. Nah, itu tadi untuk penjelasan mengenai pencemaran udara, yang dimana sebelumnya kita sudah juga membahas tentang pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.